Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa semuanya. Selamat datang di podcast Mendadak podcast dong, ya. dengan saya Fadli dan Saya Hamidev. sampai jumpa. Fadli. Ya. Gimana kabarnya Bapak Fadli? Iyalah. Alhamdulillah. Pak Helmi gimana? Alhamdulillah ya. Lagi Sehat, pandemi ya. gini ya. Pakai Harus sering bertahan. Iya benar, pakai masker biar patuhi protokol ya. Bukannya kita tidak mau menjaga ya karena heureun gitu jadi. Bapak Fadli, kali ini kita ngebahas apa nih? Bahas apa? Lucu dong. Iya. Episode kali ini kayaknya kita mau ngebahas gimana caranya bertahan di masa pandemi, khususnya bidang industri kreatif kayak Pak ya. Karena kita sesama content creator gitu Kreator perlu juga kerja seni gitu. iya, perlu juga masukan, perlu juga ngobrol sharing lah ya Sharing aja ini sama sama pelaku di industri ini juga gitu ya. Iya. Kali ini kita secara spesial datangin bintang tamu yang sungguh luar biasa nih. Biasa sekali. Kita transfer dari Uganda ya, Uganda. dari Uzbekistan. Iya. Kita sambut ini dia, Mas Beto Marsidi. Apa kabar Mas Beto? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Bapak Fadli dan Bapak Helmi. Tos dulu dong, Beda. Iya. Itulah. Ini normal banget. Normal banget ya. Kata Ces now dia. Ada. Coba apa, Pak? Akhir-akhir ini Sehat, gimana ya, sibuk apa ya? Sehat, Alhamdulillah ya. sehat, Iya, alhamdulillah. udah. Negatif semua negatif. Amin. Amin, amin, amin. Kesibukan mah Banyak kali ya. Keluarin aja nggak? Banyak kemarin ya. Proyek gitu. Pasti banyak gitu. aduh, Ya. sangat merayap-rayap lah pokoknya, Merayap-rayap. tertatih-tatih. Tertatih-tatih. Ini khususnya di pandemi yang Setahun ya? Gak ngerti, setahun banget ini. Setahun banget ya, gila sih, parah. Maret. Terbaik. Sekarang Maret lagi ini setahun sih. Setahun. Emang berat sih ya. Berat. Berat banget. Apalagi untuk startup yang baru mulai Yes. merangkak. Sekarang tiba-tiba kemarin dikasih pandemi, pasti planning semua agak berat gitu. Beto ini sebagai seorang kreatif produser, benar ya, Bet? Aduh, tidak. Mau Pedagang ya, pedagang karya dan ide yang ide. Kreatif produser dari Ancipa Studio. Ancipa Studio atau Ancipa Studio. Ancipa Studio ya, Ancipa Studio. Bet, ceritain. Ancipa itu sebetulnya bergerak di bidang apa aja, Bet? Sebenarnya kalau ngomongin Ancipa Studio itu sekarang kita content creation company. Jadi memang ya basicnya dari pertemanan yang suka sama audiovisual. Terus kita juga ngelihat peluang bahwa ide dan gagasan terutama di bidang video dan fotografi ini bisa menjadi sebuah peluang produk ekonomi gitu kan. Iya, benar-benar. Kita juga berkontribusi di situ. Akhirnya aku sama Regi di beberapa tahun ke belakang membentuk Ancipa Studio gitu. Menurut Beto ini ya, sudut pandang Beto sekarang nih di masa pandemi kayak gini, apakah peluangnya masih besar untuk teman-teman yang mungkin baru mau terjun di dunia industri kreatif ini gitu ya? Maksudnya chance sebesar apa nih? Waduh. Sambil ngopi, Mbak Den? Assalamualaikum. Boleh. Kita lanjut sambil ngobrol nggak apa-apa. Kalau ngomongin change, Chance-nya nggak tahu ya. Kalau aku lihat justru di masa ini jadi tolak ukur di mana teman-teman yang benar-benar mau struggle atau baru mulai sekalipun ya. bisa dapat kesempatan besar, entah itu positif entah itu negatif. Maksudnya kayak bahan tolak ukur kita di mana kita bisa berjuang atau malah mundur. Oke. Karena masa ini kan nggak normal lagi kayak dulu kan. Ini Iya, new iya. normal gitu. New Ini new normal. normal. Jadi kayak seleksi lagi di sini. Oke. Di masa ini kayak kita lagi seleksi lagi. Peluang apa yang bisa kita gapai di sini? Seburuk di masa yang buruk ini, kalau misalnya kita berhasil Ya. dengan bermateri kita sendiri tentunya gitu ya. Ya. Di masa-masa selanjutnya ketika kita ngelihat situasi yang sulit sekalipun kita udah pernah gitu. Oke. Jadi
aku pikir chance-nya sangat besar sekali di masa ini. Masih besar ya? Masih besar gitu. Sebetulnya bukan jangan dijadiin alasan nggak sih? Di masa pandemi ini kita harus diem gitu. Ya. Justru harus makin Harus bisa mikir. iya itu benar. setuju pisan. Setuju pisan. Gimana caranya kita tetap bertahan, survive, tetap bisa berpikir kreatif. Nah, dia kudu orang gali. Bisa memanfaatkan situasi. Nah, memanfaatkan situasi Benar. dan dirinya. Kira-kira dari sudut pandang Beto nih, apa yang ngebedain banget dari sebelum pandemi sama sekarang setelah new normal ini, apa banget yang paling kerasa gitu? Banyak banget. Ngomongin hal di industri kita yang maksudnya yang paling kerasa selain orderan tentunya adalah prosesnya itu sendiri. Gitu. Proses. Kayak sekarang apa-apa serba online, meeting online. Padahal kan sebenarnya industri kita ya memang bisa gitu. Cuman kan yang paling kerasa itu ketika kita mau ngedevelop bareng ide yang kayak gitu-gitu, kita juga udah kangen gitu kan, bareng duduk bareng satu kursi, gimana kita bertukar pikiran teh nggak kehalangin sama sinyal gitu. Iya, benar-benar. Kan ngobrol langsung kan feel-nya dapat gitu kan. Kalau misalnya ada gagasan apa lebih cepat lah, betul. yes, gitu kan, tektokannya lebih cepet. Ya kita juga nggak nyalahin yang maha kuasa gitu, cuma maksudnya kalau misalkan diomongin hal yang paling berubah itu sih prosesnya itu sendiri yang gitu. paling kerasa banget itu ya. Yes. Aku punya pertanyaan gitu, gimana sih langkah-langkah yang harus diambil situasi kayak sekarang gitu, langkah-langkah yang harus diambil di industri yang Beto jalani sekarang. Kita mungkin ya. Iya. Apalagi kita juga nggak tahu sampai kapan pandemi ini selesai gitu. Menurut aku dan obrolan-obrolan yang suka diobrolin sama temen-temen gitu, kayak kira-kira strategi apa sih yang harus kita pakai buat mempertahankan ini mungkin. Ya, betul. Mempertahankan strategi yang kita harus pikirin buat mempertahankan industrinya kita. Yang pertama mungkin yang tadi kan maksudnya tadi udah sempat kesebut juga gitu, kita harus lebih pintar dari sebelumnya untuk membaca peluang gitu. Gimana caranya adaptasi sama hal-hal yang bener-bener kita tuh belum pernah alamin gitu kan ini teh. Nah dari sini kita juga harus ambil langkah cerdik mungkin ya. Harus seperti apa, contohnya kan kita peka gitu kan terhadap platform-platform gitu kan yang sekarang serba online gitu kan. Teman-teman semua terutama mungkin brand itu sendiri gitu dipaksa untuk gimana caranya sekarang nggak dikasih toko gitu kan, tokonya tuh sekarang medsos, kita harus bisa ngeliat peluang ke sana gitu. Apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita sajikan di media ini gitu kan, gimana caranya itu mungkin sejauh yang masih bisa kami dan teman-teman perjuangkan buat digojok idenya gitu ke arah sana gitu, melihat peluang aja sih. Menurut Beto kalau ada maksudnya apa ya, pesan-pesan dari Beto lah buat para teman-teman yang mungkin baru mau mulai terjun di sini atau mungkin juga yang sedang, pesan-pesan motivasi mungkin. Motivasi ya. Aduh. Kalau ada mungkin boleh di-sharing ya, di-sharing. Buat ya maksudnya teman-teman gitu, khususnya yang mau mulai, khususnya teman-teman yang dari sekolah mungkin ya. Dari sekolah sekarang juga udah banyak kan jurusan-jurusan yang menjurus ke terutama foto dan videografi gitu, film, entah itu industri kreatif yang di bidang kita. Intinya jangan pernah mikir bahwa kesempatan itu nggak ada gitu, banyak banget sebenarnya hal yang bisa kita gali. Aku sendiri yakin maksudnya teman-teman angkatan yang sekarang lebih pinter lagi, lebih banyak lagi hal yang bisa mereka gali gitu. Jadi satu hal yang paling penting itu jangan pernah kehilangan kesempatan. Karena banyak banget hal yang bisa dimulai bahkan di hari ini gitu. Balik lagi itu juga tergantung dari kitanya mau jadi orang yang seperti apa, pribadi yang seperti apa gitu. Mau berkontribusi di dunia ini kah atau memang cukup lewat dan menonton dari luar sana, ya itu terserah teman-teman. Yang penting tetap semangat di masa-masa sekarang khususnya. Jangan pernah menyerah, Itulah, jalan pasti selalu ada. Oke Beto, terima kasih banyak untuk waktunya hadir. Iya, susah banget dari bulan kemarin. Aduh baru bisa sekarang. Susah banget ya. Terima kasih banyak Beto ya. Semoga sehat-sehat. Amin, sehat selalu semuanya. Selalu mengudara. Jangan lupa untuk follow Instagram Beto dulu. Itulah memang Beto Mahars sama Ancipa aja itu. Ancipa Studio Ancipa
.id. Lupa ya. Ya. Pokoknya nanti ada tim gitu lah. Pokoknya di mana. Siap. Tolong editor ya. Terus Yang ini Helmi Dev. depan 5 Itulah. di folder gitu. Kakak mantap Bandung Raya. Wow. Terima kasih teman-teman. Tadi closing wae. Yaudah, sampai jumpa di episode Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cheers. Mantap. Wah, for Jimmy itu. Gitu lah buat Jimmy.